Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sukirman dan Ibu Nurul Atika selaku dosen pengampu seminar bimbingan dan konseling. Saya Fikri Haikal, MPN 1713140 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Penggunaan Gadget dengan Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Jadi di data belakang ada, menurut Osa Kurniawan Ilham, gadget adalah sebuah perangkat atau perkakas mekanis yang mini atau sebuah alat yang menarik karena relatif baru sehingga akan memberikan kesenangan bagi si penggunanya. Aspek-aspeknya ada 4. Jadi yang pertama penggunaan gadget, kedua dampak penggunaan gadget, yang ketiga manfaat penggunaan gadget pada saat belajar, yang keempat cara mengatasi kecanduan gadget. Selanjutnya, menurut Hamzah, mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah perubahan tingkah laku pada siswa yang sedang belajar dengan berbagai indikator dan unsur yang mendukung yang berasal dari dorongan internal maupun eksternal. Indikatornya itu ada 6, yakni yang pertama adanya hasrat atau keinginan untuk berhasil, yang kedua adanya kebutuhan atau dorongan untuk belajar, yang ketiga adanya harapan dan cita-cita masa depan, yang keempat adanya penghargaan dalam belajar, yang kelima kegiatan yang menarik untuk belajar, yang terakhir lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Kondisi real variable X atau gadget. Gadget adalah alat komunikasi yang mempunyai banyak fungsi, di mana sudah menggunakan fitur yang berbeda. Pada dasarnya, orang tua memberikan gadget kepada anak karena mereka berpikir bahwa gadget mudah digunakan untuk belajar membaca, menulis, kemudian berhitung. Tapi pada kenyataannya sangat sedikit peserta didik memanfaatkan sisi ini. Beberapa peserta didik menggunakan media ini belum saja dilihat oleh mereka. Hal tersebut akan berdampak pada setiap individu yang melakukannya, seperti kecanduan gadget yang berdampak negatif terhadap kemampuan inteligensi atau malas untuk belajar karena sudah terhipnotis oleh media tersebut. Selanjutnya, kondisi real untuk variabel Y atau motivasi belajar. Pengertiannya, motivasi belajar adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dengan menggunakan media gadget akan mempermudah pembelajaran setiap peserta didik. Namun kenyataannya ini tidak berlaku pada beberapa peserta didik. Peserta didik itu menggunakan media tersebut secara berlebihan, seperti bermain game, menggunakan media sosial secara terus-menerus. Hal tersebut akan berdampak pada peserta didik tersebut. Contohnya ya akan malas belajar. Kalau sudah malas ya akan menghasilkan kesulitan dan penurunan dalam hal akademik. Selanjutnya, hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar peserta didik. Jadi, hubungan antara penggunaan gadget terhadap motivasi belajar peserta didik adalah dengan menggunakan gadget secara bijak merupakan salah satu faktor penting yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Hal ini karena gadget sebagai sumber belajar yang mampu digunakan dimanapun dan sangat praktis, membantu peserta didik mencari informasi yang dibutuhkan dan untuk memecahkan permasalahan juga. Semakin bijak intensitas penggunaan gadget, maka akan semakin baik pula motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi penelitian. Pada kali ini peneliti berasumsi bahwa belajar akan mudah dipahami oleh setiap peserta didik karena fasilitas penunjang pembelajaran yang mencukupi. Namun
tidak menggunakannya secara berlebihan yang akan berakibat fatal. Contohnya adalah penggunaan gadget secara berlebihan. Keterbatasan penelitian ada dua. Yang pertama itu hanya terfokus pada peserta di kelas 10 saja. Yang kedua, penelitian ini relatif singkat dengan menggunakan metode wawancara atau observasi. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut, ada 6. Yang pertama, sifat penelitian. Sifatnya itu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian eksperimen. Subjek penelitian peserta didik. Objek penelitian variabel E penggunaan gadget. Variabel Y motivasi belajar. Tempat penelitian SMK Muhammadiyah 3 Metro. Waktu penelitian tahun ajaran 2020. Identifikasi masalah ditemukan ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama, penyalahgunaan gadget. Yang kedua, gadget hanya digunakan untuk bermain game. Yang ketiga, kecanduan gadget. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, adakah hubungan yang signifikan antara pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Yang terakhir, yang ketiga, apakah terdapat hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar peserta didik. Untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Yang kedua, ingin mengetahui bagaimana motivasi belajar peserta di kelas 10 SMK Muhammadiyah Metro. Yang ketiga, ingin mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar peserta di kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Tujuan penelitian. Peneliti mengharapkan setiap peserta didik itu mengetahui dan paham tentang penggunaan gadget sebagai media untuk membantu pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oleh karena itu, dengan menggunakan gadget secara positif, maka akan berdampak positif pula ya bagi si penggunanya. Dan sebaiknya jika menggunakannya secara negatif, maka akan berdampak negatif pada si penggunanya. Bab 2, landasan teori ada 3. Yang pertama, gadget terbagi menjadi 4 subjudul. Yang pertama, pengertian gadget. Yang kedua, dampak penggunaan gadget. Yang ketiga, manfaat penggunaan gadget dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, yang keempat, cara mengatasi kecanduan gadget. Motivasi belajar ada 4 subjudul juga. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, fungsi motivasi. Yang ketiga, jenis-jenis motivasi belajar. Yang keempat, cara membagikan motivasi belajar. Selanjutnya, hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar. Kerangka berpikir. Masalah yang ditemukan. Beberapa peserta ditemukan memiliki permasalahan seperti kecanduan gadget, bermain game secara berlebihan, dan malas untuk belajar. Rencana pengentasan. Peneliti mengharapkan permasalahan yang dialami oleh peserta didik dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan sifat negatifnya di kemudian hari, seperti memberikan layanan konseling individu maupun konseling kelompok. Hasil yang diharapkan, peserta didik yang sebelumnya memiliki permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya dapat menjadi peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, seperti memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, tidak selalu terfokus pada media gadget, dan yang terakhir, menggunakan gadget sepenuhnya saja. Hipotesis terbagi menjadi 2. Yang pertama, HA, ada hubungan yang positif
dan signifikan antara penggunaan gadget dengan motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro HO. Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan gadget dan motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Bab 3, metode penelitian. Ada rancangan penelitian yang isinya one group pre-test and post-test design. Desain penelitian K1 pre-test, X treatment, K2 post-test. Selanjutnya definisi istilah variabel. Ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu penggunaan gadget, variabel terikat motivasi belajar. Definisi operasional variabel penelitian ada dua, penggunaan gadget dan motivasi belajar. Populasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro yang berjumlah 237 orang. Sampel, jumlah sampel yang digunakan yaitu 47 peserta didik. Teknik sampling, teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro yakni berupa kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada dua teknik, yaitu teknik pokok yang pertama seperti angket atau kuesioner, dan teknik selanjutnya itu teknik penunjang seperti wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah suatu cara untuk dilakukan mengolah sejumlah data yang disusun agar menjadi informasi supaya karakteristik data tersebut akan menjadi sangat mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai solusi dari sebuah permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Jadi itu tadi presentasi proposal saya yang berjudul hubungan penggunaan gadget dengan motivasi belajar peserta didik kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Metro. Untuk itu saya meminta maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.